Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudi dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Naufalda. Dapat kita lihat, ini adalah blok diagram pemancar FM. Dalam pemancar FM, yang pertama ada tape atau CD player, yang kedua mikrofon. Lalu dari kedua tersebut digabungkan menjadi satu dalam mixer, dan itu disebut sumber suara. Kemudian dilanjutkan dari mixer menuju ke pemancar. Pemancar lalu dilanjutkan kembali ke antena, dan setelah itu antena menyiarkan siaran radio kita, dan kita dapat mendengarnya asalkan kita mempunyai frekuensi yang pas dengan antena tersebut. Kemudian di sini ada jatuh daya. Jatuh daya adalah sumber energi dari pemancar yang harus bisa menghasilkan voltase dan arus yang dibutuhkan pemancar. Pemancar FM. Sumber suara yang dapat digunakan bermacam-macam. Tape, CD player, MP3 player, mikrofon, bahkan radio juga dapat dipakai. Segala jenis jatuh daya juga dapat dipakai pada sistem pemancar FM, asalkan jatuh daya tersebut bisa menghasilkan tegangan yang sesuai dan arus yang cukup. Bagian yang terpenting dari sistem pemancar FM adalah antena, saluran transmisi, dan pemancar itu sendiri. Pemancar FM secara umum terdiri dari dua blok bagian seperti gambar yang tadi kita lihat. Osilator dalam pemancar. Inti dari sebuah pemancar adalah osilator. Untuk dapat membangun sistem komunikasi yang baik, harus dimulai dengan osilator yang dapat bekerja dengan sempurna pada sistem komunikasi. Osilator menghasilkan gelombang sinus yang dipakai sebagai sinyal pembawa. Sinyal informasi kemudian ditumpangkan pada sinyal pembawa dengan proses modulasi. Berikut adalah penjelasan dari osilator, yaitu mulai dari suara masuk menuju ke osilator, kemudian menuju penyangga atau buffer, kemudian penguat daya atau booster, dan keluar. Modulasi pulsa. Pengertian modulasi pulsa. Pada modulasi pulsa, pembawa informasi berupa jaringan pulsa-pulsa. Pembawa yang berupa pulsa-pulsa ini kemudian dimodulasi oleh sinyal informasi sehingga parameternya berubah sesuai dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Jenis-jenis modulasi pulsa antara lain ada 4 jenis. Yang pertama, PAM atau pulsa amplitude modulation. Yang kedua, PCM, pulse code modulation. Yang ketiga, PWM, pulse width modulation. Dan yang terakhir adalah PPM, pulse position modulation. Teknik modulasi pulsa mulai menggantikan sistem analog karena beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, kebal terhadap draw. Yang dimaksud adalah suara-suara yang mengganggu. Dan yang kedua, sirkuit digital cenderung lebih murah.
Yang ketiga, dapat dilakukan penjamakan dengan basis waktu atau yang biasa disebut dengan TDM dengan sinyal lain. Jarak transmisi yang dapat ditempuh lebih jauh dengan penggunaan pengulangan regeneratif. Yang kelima, rentetan pulsa digital dapat disimpan. Dan yang terakhir, deteksi dan koreksi kesalahan dapat dengan mudah diimplementasikan. Jenis-jenis modulasi pulsa. Yang pertama, PAM, Pulse Amplitude Modulation. Pada PAM, amplitudo pulsa-pulsa pembawa ini dimodulasi oleh sinyal pemodulasi. Amplitudo pulsa-pulsa pembawa menjadi sebanding dengan amplitudo sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula amplitudo pulsa pembawa. Pembentukan sinyal termodulasi PAM dapat dilakukan dengan melakukan pencuplikan atau sampling, yaitu mengalihkan sinyal pencuplikan dengan sinyal informasi. Proses ini akan menghasilkan pulsa pada saat pencuplikan yang besarnya sesuai dengan sinyal informasi atau pemodulasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.1 yang berada di samping ini. Yang gambar sebelah kiri A yaitu sinyal asli, dan yang B polaritas ganda. Pada proses pemodulasian ini perlu diperhatikan bahwa kandungan informasi pada sinyal pemodulasi tidak boleh berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan persyaratan bahwa pencuplikan harus dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal pemodulasi, yaitu 2 kali F. Atau sering disebut dengan syarat Nyquist. Jika frekuensi sinyal pencuplik dinotasikan dengan Fs dan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi dinotasikan dengan Fm, maka syarat Nyquist dapat ditulis sebagai Fs sama dengan 2 kali M. Gambar 5.2 memperlihatkan sinyal yang dicuplik dengan beberapa macam. Frekuensi pencuplik sebagai contoh. Dalam komunikasi melalui telepon, sinyal informasi yang berupa suara manusia atau yang lain dicuplik dengan frekuensi 8 kHz. Hal ini didasarkan pada persyaratan Nyquist, karena lebar bidang jalur telepon dibatasi antara 300 Hz sampai dengan 3400 Hz. Ada selisih kira-kira 1200 Hz yang digunakan sebagai quart band. PCM, Pulse Code Modulation. Pada modulasi PCM, sinyal informasi dicuplik dan juga dikuantisasi. Proses ini akan membuat sinyal menjadi lebih kebal terhadap derau. Setelah proses ini, maka dilakukan proses penyandian coding menggunakan kode biner, sehingga terbentuk sinyal PCM. Sinyal ini dapat direpresentasikan dengan pulsa-pulsa yang menyatakan kode-kode biner untuk setiap hasil cuplikan. 2.1 Kuantisasi sinyal. Kuantisasi merupakan proses pengelompokan pada selang-selang interval tertentu. Besarnya selang kuantitasi ini disebut juga dengan istilah step size. Berdasarkan besarnya step size
dapat dibedakan dua jenis kuantisasi, yaitu kuantisasi seragam dan kuantisasi tidak seragam. Gambar 5.2 yaitu gambar di slide ini adalah sinyal yang dicuplik dengan beberapa macam frekuensi pencuplik. Banyaknya selang interval bergantung pada banyaknya bit yang akan digunakan untuk proses penyandian. Jika konverter A ber N bit, maka jangkauan sinyal analog akan dikuantisasikan atau dikelompokkan menjadi sejumlah 2 selang interval. Pada gambar 5.3 diperlihatkan ilustrasi kuantisasi sinyal analog menjadi 16 selang N sama dengan 4. Banyaknya jumlah bit yang akan digunakan untuk proses penyandian akan menentukan banyaknya jumlah selang interval kuantisasi. Semakin besar N, maka semakin besar pula jumlah selang interval yang digunakan. Hal ini juga berarti besar selang atau interval semakin kecil. Semakin kecil selang interval, maka proses pemodulasian akan semakin teliti, sehingga sinyal yang diperoleh semakin mendekat sinyal aslinya. Pada gambar 5.4 memperlihatkan proses pembentukan sinyal PCN dengan penyandian 4 bit. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.